mom and dad wanted to build a better future. Our new world is still dangerous. Not everyone wanted to follow the rules. We met a group who looked like the dead. Lydia needed our help. I only want one thing from you. My dog. To our friends. We all came together at the kingdom for the fair. My mom's gonna keep us safe. Whatever it is. Halo para pendengar dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Dalang Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita film The Walking Dead Season 10. Episode 1 diawali memperlihatkan kolaborasi yang epik antara Hilltop, Alexandria, The Kingdom, dan Oceanside untuk berlatih perang. Mereka menggunakan objek zombie sebagai target perang yang dikeluarkan secara bertahap. Beberapa formasi perang mereka peragakan, formasi bertahan, serangan jebakan, dan serangan jarak jauh menggunakan tombak dan panah. Dan yang terakhir, formasi serangan penuh di mana mereka menghadapi zombie dalam jumlah banyak. Setelah latihan selesai, mereka kembali ke aktivitas masing-masing. Beberapa terlihat sedang melakukan pekerjaan, begitu juga dengan anak-anak, mereka terlihat kembali bermain. Saat Judith dan yang lain bermain di pantai, tidak sengaja mereka menemukan kulit zombie yang biasanya dipakai oleh Whisper. Penemuan ini membuat semua orang jadi waspada, karena sudah bertahun-tahun mereka tidak mendengar kabar tentang Whisper. Hal ini terjadi karena kedua belah pihak saling menjaga kedaulatan wilayah. Keduanya tidak ada yang melanggar batas wilayah yang ditetapkan oleh Alpha. Iron dan Mission menghubungi Alexandria. Mereka menginformasikan penemuan kulit zombie tersebut dan menyuruh Alexandria agar waspada. Mission juga membuat 3 grup untuk memastikan wilayah mereka aman terhadap kelompok Whispers. Iron dan Mission terus berkeliling menggunakan kudanya untuk memastikan area mereka aman terhadap kelompok Alpha. Namun mereka sama sekali tidak menemukan jejak Whispers. Iron yang sedikit kesal menghampiri beberapa zombie yang ada di jembatan, padahal jembatan itu adalah batas kekuasaan Alpha. Melihat Iron yang sedikit kewalahan menghadapi zombie, Mission terpaksa turun dan membantunya. Mission sedikit marah dengan Iron karena melanggar batas wilayah kekuasaan Alpha tanpa ada penyebab yang mendesak. Mission kemudian menghubungi tim yang lain untuk kembali ke Oceanside. Namun kelompok Magna menemukan sesuatu yang mencurigakan. Mission dan Iron dan yang lain segera menuju ke lokasi tersebut. Setelah dilakukan beberapa pengecekan, ternyata itu adalah camp lama dari kelompok Whispers. Di situ juga terdapat beberapa kulit zombie yang digunakan oleh kelompok Whispers. Mereka semua akhirnya memutuskan untuk kembali ke Oceanside. Tidak lama setelah itu, mereka dikejutkan oleh suatu benda yang jatuh dari langit menyerupai hujan meteor. Sedangkan di Alexandria, kita akan diperlihatkan kali ini Rosita sudah melahirkan. Rosita sangat beruntung sekali karena ada 3 laki-laki yang ikut mengurusi bayinya,
Eugene, Siddiq, dan Gabriel. Siddiq sendiri menderita trauma pasca kejadian. Ia sering teringat tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh Alpha. Atas instruksi dari Mason, Gabriel mengadakan pertemuan anggota dewan. Ia memutuskan untuk memperketat penjagaan sebagai bentuk antisipasi kedatangan kelompok Whispers. Tidak lama kemudian, penduduk Alexandria melihat benda jatuh dari langit seperti yang dilihat oleh orang-orang di Oceanside. Eugene terlihat segera berlari ke ruang informasi dan menghubungi Oceanside dan kelompok yang lain. Sedangkan di sisi lain, Carol nampak datang ke Oceanside dengan kapalnya. Kedatangan Carol sudah disambut dengan Ezekiel, Daryl, dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, Carol dan Daryl pergi menggunakan motornya untuk berburu. Singkat cerita, mereka berhasil memanah rusa. Namun rusa itu masih tetap bisa berlari dan jatuh di area perbatasan kekuasaan Alpha. Carol bersikeras untuk mengambil rusa tersebut, namun Daryl mencegahnya karena itu akan menimbulkan pertikaian. Akhirnya Carol dan Daryl merelakan rusa yang mereka panah tersebut dimakan oleh kerumunan zombie. Carol kelihatannya kesal kepada Daryl yang mematuhi peraturan yang diberikan oleh Alpha, yang sebetulnya peraturan pembatasan wilayah tersebut tidak sepenuhnya mereka setujui. Daryl mencoba memberi pengertian bahwa itu satu-satunya untuk menghindari konflik. Carol kemudian meminta kepada Daryl pergi bersamanya menggunakan kapal ke New Mexico. Namun, Daryl kelihatannya menolak, memilih untuk tetap tinggal di situ. Daryl juga terlihat memberikan gelang buatannya sendiri sebagai tanda persahabatan sahabat sejati. Kemudian mereka melihat benda berapi jatuh dari langit seperti yang dilihat oleh Mason, Gabriel, dan yang lainnya. Barang tersebut jatuh di perbatasan kekuasaan Alpha dan menimbulkan kebakaran. Semua orang yang melihatnya saling gotong royong untuk memadamkan kebakaran tersebut. Your boss? Kingdom, we're not letting that happen to Oceanside. Everyone steer clear of that tree. It's gonna fall into Minuto. Berkat perjuangan dan kerjasama mereka berhasil memadamkan api tersebut di pagi harinya. Ternyata yang menyebabkan kebakaran adalah satelit tua yang jatuh. Eugene yang menyadari barang tersebut adalah barang berharga, bersikeras untuk mengambil beberapa barang yang masih bisa diselamatkan. Mason menyuruh beberapa orang untuk membantu Eugene mengambil barang yang ia inginkan. Sedangkan Daryl dan Carol pergi menuju bukit, tempat di mana Alpha menunjukkan jutaan zombie kepada Daryl
yang sudah dikendalikan oleh anak buahnya. Film kita lanjutkan ke episode berikutnya. Episode 2 diawali memperlihatkan masa lalu Lydia dengan Alpa. Tepatnya, kejadian ini adalah 7 tahun yang lalu. Diawali seorang wanita kecelakaan dengan mobilnya. Suara klakson dari mobil tersebut mengundang kerumunan zombie ke arahnya. Wanita itu panik dan melarikan diri di bawah kolong mobil. Malang sekali beberapa zombie mampu menggapai kakinya langsung memakan wanita tersebut. Dari arah berlawanan, Lydia dan Alpa terlihat berkamuflase dengan para zombie. Lydia yang waktu itu masih kecil langsung berteriak menangis histeris melihat wanita itu dimakan oleh zombie. Teriakan Lydia memancing perhatian para zombie. Dengan terpaksa, Alpa mengatasi beberapa zombie dan mengajak Lydia melarikan diri. Akhirnya mereka berhasil membuka satu pintu dan masuk ke dalam gedung tersebut. Lydia minta maaf kepada ibunya karena tindakannya bisa membahayakan nyawa ibunya dan Lydia. Tidak lama kemudian mereka melihat seseorang laki-laki berdiri tegak di hadapan mereka. Orang tersebut memperbolehkan Lydia dan Alpa tinggal di rumah tersebut 1 malam. Setelah Lydia tidur, Alpa terlihat keluar dari kamar dan menghabisi beberapa zombie yang ada di sana. Karena terlalu banyak zombie yang datang, Alpa nampaknya kewalahan. Untung saja, laki-laki yang tinggal di situ datang dan membantunya. Mereka berdua akhirnya berhasil membunuh semua zombie yang ada di sana. Alpa mengatakan kepada orang tersebut, ia merasa senang saat membunuh zombie bersama dengannya. Alpa terlihat mengambil beberapa zuruan zombie tersebut yang akan mereka gunakan untuk berkamuflase dengan zombie. Kembali ke masa sekarang, Beta dengan beberapa anak buahnya terlihat sedang menggiring beberapa zombie. Nampaknya Beta akan mengeluarkan zombie yang terjebak dan akan menggiring beberapa zombie tersebut ke tanah lapang. Salah satu anak buah Beta membuat masalah di kerumunan zombie. Ia adalah seorang ibu yang diminta Alpa meninggalkan bayinya di depan hilltop. Wanita tersebut menangis karena teringat bayinya yang ditinggalkan di kerumunan zombie. Tangisannya memancing beberapa zombie yang akan memakannya. Untung saja Beta segera menyelamatkan wanita tersebut. Sesampainya di permukiman, Beta memarahi wanita tersebut karena ulahnya bisa membahayakan orang lain. Beta juga menyuruh seseorang untuk membunuh wanita tersebut. Namun dari kejauhan, Alpa menghentikannya. Nampaknya Beta agak berselisih dengan Alpa karena keputusan Alpa yang tidak membunuh wanita tersebut. Suatu saat mereka sedang menggiring beberapa zombie. Tiba-tiba, wanita yang kehilangan bayinya tersebut teringat akan bayinya kembali. Wanita tersebut akan membunuh Alpa dengan cara berteriak dan memegangi Alpa. Namun aksinya tersebut digagalkan oleh saudaranya sendiri. Orang itu membunuh beberapa zombie dan menyelamatkan Alpa. Sesampainya di kamp permukiman, Alpa mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut yang sudah menyelamatkan hidup Alpa. Alpa juga merasa bangga karena orang tersebut tidak merasa takut. Alpa juga mengangkat orang tersebut menjadi tangan kanannya dengan sebutan Gamma. Sedangkan Beta tidak setuju dengan keputusan Alpa. Ia lebih menganggap kejadian tadi adalah kekacauan yang menyebabkan 3 anggotanya tewas. Suatu ketika Beta menyadari bahwa Alpa tidak berada di permukimannya. Ia menanyakan keberadaan Alpa kepada Gamma.
Ternyata Alpha menuju ke permukiman lama. Ternyata Alpha ke permukiman lama untuk mengenang Lydia putrinya. Terlihat ia memegangi boneka milik Lydia. Terjadilah perdebatan sengit antara Beta dan Alpha. Dari situlah Beta mengetahui bahwa selama ini Alpha berbohong kepada mereka dengan mengatakan Lydia telah dibunuh. Dengan sedikit menangis, Alpha meminta kepada Beta agar merahasiakan ini kepada semua anak buahnya. Setelah hubungan mereka membaik, Beta mengatakan kepada Alpha telah melihat kumpulan asap di wilayah perbatasan. Dari situ, Alpha mengira Daryl dan kawan-kawan telah melanggar batas wilayah kekuasaan. Alpha merencanakan sesuatu untuk memberi pelajaran kepada mereka semua. Kembali ke masa lalu Alpha dan Lydia. Suatu malam, Lydia tidak berada di kamarnya. Alpha mencari Lydia ke segala ruangan. Tanpa disengaja, ia memasuki ruangan lelaki misterius tersebut. Laki-laki tersebut marah dan terus menyerang Alpha membabi buta. Alpha terus minta maaf dan mengatakan ia tidak sengaja masuk ke ruangan tersebut. Saat laki-laki itu lengah, tiba-tiba saja ada satu zombie menghampirinya dan siap memakan laki-laki tersebut. Namun Alpha dengan pisaunya langsung membunuh zombie tersebut. Bukannya senang karena diselamatkan, laki-laki itu malah tambah marah kepada Alpha karena zombie yang ia bunuh adalah istri laki-laki tersebut. Saat laki-laki itu mau berusaha membunuh Alpha, tiba-tiba saja Lydia datang dan menghentikannya. Alpha kemudian mengajak laki-laki tersebut pergi bersama. Namun, laki-laki itu menolak karena ia tidak bisa meninggalkan wanita yang sudah mati tersebut. Alpha memberikan solusi kepada laki-laki tersebut untuk membawa wanita itu dengan cara menguliti wajah zombie tersebut. Disitulah sejarah Alpha dan Beta bertemu. Film kita lanjutkan ke episode selanjutnya. Is the end of the world. Now is the end of the world.